Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, begitupun juga keluarga semua dalam keadaan sehat gitu ya. Sebelum kita memulai ke pembelajaran kita kali ini, yuk kita sama-sama angkatan kita seperti biasa doa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. PBR pekan ini kita akan fokus terhadap 4 materi. Kalau pekan lalu kita membahas hampir semua materi, tapi pekan ini kita fokus kepada 4 materi saja. Kenapa? Karena 4 materi ini kalau dilihat dari persentase yang kemarin, persentasenya lumayan imbang nih. Yang benarnya banyak, yang salahnya juga lumayan gitu. Makanya kita lebih ingin memperdalam lagi biar teman-teman bisa matang ketika nanti dihadapkan dengan soal-soal ujian nasional. 4 materi itu adalah menyusun kalimat, kalimat efektif, tanggapan, dan makna simbol. Kita mulai dengan materi yang pertama, menyusun kalimat laporan. Nah, menyusun kalimat laporan biasanya teman-teman dihadapkan dengan soal yang ada poin-poin kalimat disusun secara acak. Kemudian kita harus menyusun sehingga menjadi kalimat yang utuh, yang benar. Bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama adalah urutan kalimat harus memperlihatkan keruntutan berpikir. Jadi harus runut cara berpikirnya. Kemudian keterkaitan antara kalimat ditandai dengan konjungsi, pengulangan, dan kata ganti. Jadi seperti kita mempelajari sebuah paragraf, ada kalimat umum, kalimat penjelas. Ada kalimat penjelas dulu, kemudian disimpulkan kalimat umum. Nah, kita harus runtut tuh. Kita harus sesuai paragraf ini, kalimat umum dulu kah atau kalimat penjelas dulu? Kalau kalimat umum berarti kita beri kalimat kedua, kita bisa jelaskan satu persatu. Kalau kalimat penjelas dulu berarti sebutkan dulu satu persatu, kemudian simpulannya ada di akhir. Dan cara mudahnya adalah dengan kita melihat kata yang diulang. Seperti kita bicara seperti biasa ya, kadang-kala kita ketika bicara ada kata yang diulang, bahkan kalimat juga sering diulang gitu. Nah, sama juga dengan ini sebuah teks. Susunan kalimat tersebut supaya menjadi teks laporan yang tepat adalah, nah kita lihat dari ABCD-nya dulu, lebih mudah kita lihat dari sini. Pilihannya kalimat pertamanya apa? 1, 5, 3, 2. Nah, kalau pilihannya seperti ini cukup mudah. Karena kalau kita bisa menentukan kalimat utama, maka kita tidak perlu mendalami kalimat setelahnya. Nah, kita cek mana yang menjadi kalimat utama. Beberapa menit kemudian, apakah kalimat utama? Tidak. Kalau kalimatnya seperti ini berarti ada kalimat sebelumnya. Nah, kalimat kedua, pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu ngapain aja ya? Nah, itu bisa kita menjelaskan pada hari Sabtu itu seperti apa kegiatannya, runtutannya seperti apa, itu bisa. Nah, kita bisa tandai. Mungkin saja nomor 2. Kalimat ketiga, setelah mendengarkan. Oh, setelah mendengar berarti sebelumnya ada dong peristiwa ya. Nah, berarti bukan. Kalimat keempat pun sama, setelah pengarahan. Kalimat kelima sama, sebelum berangkat. Sebelum berangkat berarti kalimat sebelumnya juga ada. Penjelasan tentang keberangkatan. Nah, kalau kita lihat dari 1, 2, sampai 5, kalimat pertamanya yang bisa menjabarkan lebih banyak adalah kalimat kedua. Oke, betul. Berarti sudah jelas jawabannya yang D. Tapi juga teman-teman jangan hanya puas sampai di sini. Kita harus cek lagi. Pada hari Sabtu berkumpul. 5, sebelum berangkat, oh cocok. Sebelum berangkat ada pengarahan. Pengarahan ada lagi di kalimat keempat. Pengarahan kedatangan kepala sekolah SMP ada di poin ke-1, kepala sekolah. Kemudian memberikan sambutan, sambutan ada di poin ke-3, mendengarkan sambutan. Sangat jelas jawabannya adalah yang menyusun kalimat petunjuk. Ini teknisnya sama seperti yang tadi, menyusun kalimat. Bahwa ketika kita menyusun kalimat petunjuk, kerangka berpikirnya harus runtut, harus sesuai.
bahkan juga ada kata-kata yang diulang. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Contoh ini variasi pilihan gandanya berbeda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi semuanya berbeda, kalau yang sini ada pilihan 4 atau 3. Kita bisa cek. Bersihkan wajah dengan air, lalu keringkan. Bisa jadi kalimat pertama. Yang keempat, lakukan secara teratur pagi dan malam hari. Loh, lakukan apa yang dilakukan? Nah, maka nomor 4 tidak mungkin menjadi kalimat pertama. Yang mungkin adalah B atau C. Kita coba lagi, cek. Bersihkan wajah dengan air lalu keringkan dengan handuk. Apakah 1 atau 5? Kalau 1, kupaslah lidah buaya, ambil bagian dalamnya saja. Kalau 5, bilaslah wajah dengan air hingga bersih. Apakah 5? Nah, kita cek lagi. Kalau masih belum yakin, penasaran, kemudian tumbuk halus, lalu maskerkan ke bagian wajah. Tumbuk halus, apa yang ditumbuk? Kalau kalimat kelima, bilaslah wajah dengan air, tidak ada yang ditumbuk. Nah, berarti kalimat kedua bukan 5, tapi kalimat kedua adalah 1. Kupas lidah buaya, lalu bisa ditumbuk. Nah, berarti jawabannya dari yang runtut kalimatnya, yang sesuai kalimatnya adalah yang B. Materi berikutnya yaitu melengkapi kalimat petunjuk. Nah, kalau tadi bentuk soalnya adalah kita diminta untuk menyusun kalimat. Nah, kalau ini kita diminta untuk melengkapi. Jadi ada bagian kalimat yang dihilangkan atau rumpang. Teknisnya sebetulnya sama, bahwa ketika kita melengkapi kalimat petunjuk harus dilengkapi dengan harus diikuti dengan cara berpikir yang runtut, kemudian logis, kemudian keterkaitan antara kalimat sebelum plus kalimat yang akan digunakan untuk melengkapi. Kita bisa cek kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya harus sesuai. Lihat contoh kalimatnya. Nah, di sini bacalah bacaan yang akan dirangkum. Bacalah kembali bacaan dengan membuat catatan pikiran. Kalimat sebelumnya, bacalah kembali hasil rangkuman. Apakah di nomor 2 sudah ada petunjuk rangkuman? Belum. Nah, berarti kalau kalimat sesudahnya adalah bacalah kembali hasil rangkuman, kalimat sebelumnya adalah membuat rangkuman. Kita coba cek mana yang membuat rangkuman ya. Ya A. Bacalah bacaan lain sebagai pembanding agar rangkuman. Oh, tidak. Perintahnya bukan membaca, tapi bagaimana dia membuat rangkuman. Yang kedua, yang B. Simpanlah hasil rangkuman. Loh, kan belum dibuat rangkumannya, berarti salah. Yang C, berdasarkan hasil catatan tersebut, nah catatan tersebut ada di kalimat kedua, buatlah rangkuman. Nah, buatlah rangkuman ada di kalimat keempat. Buat kalimat rangkuman, lalu baca hasil rangkuman yang sudah ditulis. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut ke materi berikutnya, nah yaitu komentar. Di sini sebetulnya jumlah soal untuk komentar tidak terlalu banyak, biasanya di UN paling tidak 1 soal, tapi lumayan ya kalau 1 kita benar, wah luar biasa gitu. Nah, untuk komentar sendiri kita sebagai pembaca berada di luar teks, berada di luar cerita, bahwa untuk komentar sendiri adalah ulasan atau tanggapan terhadap suatu hal untuk menerangkan atau menjelaskan. Ada bentuk soal yang kita diminta untuk menanggapi cara menulis dari si penulis sendiri. Cara penulisannya seperti apa? Ada. Atau ada juga yang kita mengomentari dari isinya. Pesannya apa? Atau komentar dari tokohnya itu bagaimana cara si tokoh itu melakukan aksi. Ada juga. Jadi bagaimana kita sebagai pembaca menilai sebuah karya sastra. Contoh soal. Nah, biasanya kalau untuk komentar, untuk soalnya panjang, jadi harus siap-siap nih. Tapi tenang saja, kalau ada bentuk soal seperti ini, sebetulnya kita fokus ke kalimat awal atau kalimat akhir. Kalau semuanya mau dicek, baca di bagian awal-awalnya, sehingga tidak membuat pusing. Ya, karena sebetulnya kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya atau kata-kata setelahnya itu merupakan penjelas dari kata awal yang kita baca. Apa yang diperkirakan Doni itu memang benar.
Rumah Pak Alif telah kemasukan maling tadi malam. Karena pencuri tersebut terburu-buru, bungkusan perhiasan telah dikumpulkannya terjatuh. Doni dengan segera memberitahukan Pak Alif. Ia menceritakan apa yang terjadi dan yang ia temukan. Betapa senangnya Pak Alif karena perhiasan milik istrinya telah kembali. Ia sangat bersyukur perhiasan itu jatuh ke tangan orang yang jujur. Sebagai ucapan terima kasihnya, Pak Alif memberikan modal kepada Doni untuk membuka kios di rumahnya. Kini Doni tidak lagi harus mengayuh sepedanya untuk menjajakan koran. Kayak ini dari kisah Doni ya, dan Pak Alif, bagaimana Doni menemukan barang yang terjatuh yang ternyata milik Pak Alif, dan Doni dengan sukarela mengembalikan kepada Pak Alif. Kemudian komentar yang tepat terhadap isi kutipan teks tersebut adalah kita fokus kepada isinya berarti. Nah, mana yang paling sesuai? Kalau yang A, isi ceritanya sangat bagus, mengajarkan membaca untuk berbuat jujur. Oh, bisa. Yang B, isi ceritanya hanya dalam kehidupan fiktif. Oh, fiktif, bisa jadi kita ambil hikmahnya, ambil amanahnya. Yang C, isi cerita sangat bagus tapi amanahnya sulit. Sulit tidak? Tidak ya, sudah jelas ditulis orang yang jujur. Yang D, isi ceritanya sangat menarik, sayang, menceritakan kehidupan penjual isi koran. Wah, tidak sayang, tapi justru ini luar biasa. Seorang penjajah koran tapi bisa memberikan barang temuannya. Nah, yang paling tepat dari komentar di sini adalah yang A. Oke, paham? Nah, kita lanjut ke materi. Kesalahan penggunaan kata, yaitu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini bobot soalnya sedang karena perlu ketelitian yang sangat dalam. Bentuk soalnya juga ada yang kalimatnya panjang, yang pendek jarang ya, biasanya satu kalimat paling tidak. Kalimat yang menggunakan kata-kata yang tepat tanpa ada kata-kata tambahan yang bersifat mubazir, artinya tidak boros. Kalau kita sering bilang, wah boros ini kalimatnya, nah itu dia. Dan juga tidak ambigu, bermakna ganda. Ya, kita lihat soalnya. Kalimat yang tidak efektif, nah teman-teman juga harus teliti ya, baca soalnya. Yang diminta apa? Yang tidak efektif atau yang efektif? Gitu. Dalam soal ini yang diminta adalah yang tidak efektif. Kalimat nomor 1. Bagian awal buku ini menjelaskan berbagai jenis kecerdasan dalam diri manusia. Bisa. Itu efektif. Yang kalimat kedua, bagian selanjutnya, buku ini menjelaskan setiap orang memiliki potensi, sangat efektif. Yang ketiga, setiap orang harus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Efektif? Nah, ini juga sangat efektif. Bagian akhir buku membahas mengenai pengalaman belajar dari orang-orang sukses dan juga kisah-kisah uniknya. Nah, kalau kita lihat di poin 4 ini ada pemrosesan kata, ada ketidakefektifan kata, membahas mengenai, langsung saja akhir buku membahas pengalaman belajar. Itu sudah cukup dari orang-orang sukses dan juga kisah-kisah uniknya. Nah, ini perlu diefektifkan lagi, terlalu banyak pengulangan kata ya. Nah, berarti dari soal ini kalimat yang tidak efektif adalah nomor 4. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu makna simbol. Bahwa kalau dalam karya sastra seringkali ada kata-kata yang memiliki simbol lain atau makna lain. Kita tidak bisa mengartikan satu kata itu betul-betul mutlak maknanya itu. Bisa jadi dia punya makna lain sesuai dengan konteksnya. Jadi selain kita melihat dari KBBI, tapi kita juga lihat konteks di sana seperti apa. Nah, ini yang sangat perlu kita cermati. Ini adalah yang disebut dengan makna simbol. Ada makna lain di balik kata tersebut. Nah, mamaku meneteskan air mata bukan karena sedih, tapi karena mama bahagia. Pada hari ibu, 22 Desember, aku bawakan mamaku seikat bunga. Yang menjadi poin pembahasan kita adalah seikat bunga. Ku persembahkan bagi mamaku yang telah mendidikku dengan sabar dan penuh kasih sayang. Nah, kita ingin lihat makna simbol dari seikat bunga apa. Sebetulnya kalau kita maknai dari bunga sendiri kan banyak ya maknanya. Bisa jadi
rasa rindu bisa, orang baru ketemu kemudian kita kasih bunga, seikat bunga, atau rasa sayang juga bisa, kita menunjukkan rasa sayang dengan bunga. Keindahan bisa juga, ada bunga banyak sekali, kemudian kita berikan seikat bunga itu yang menunjukkan bunga itu benar-benar sangat indah, bisa. Banyak sekali makna dari seikat bunga itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari konteks kalimat yang ada di sini, bahwa seikat bunga di sini adalah rasa sayang anaknya terhadap mamanya. Kalau rasa rindu tidak, di sini tidak diceritakan bahwa anak dan mamanya berjauhan. Nah, yang paling tepat adalah rasa sayang. Beralih ke materinya tadi sudah selesai, tapi Bu Ida ingin menambahkan nih. Ini adalah kata-kata populer yang sekarang nih kekinian, banyak sekali disampaikan di berita-berita, di diskusi-diskusi, kata-kata yang berkaitan dengan kasus COVID-19. Yang pertama adalah penyintas. Nah, siapa yang baru dengar nih kata penyintas? Penyintas itu adalah orang yang mampu bertahan hidup. Orang yang mampu bertahan hidup. Seperti kita kenal kemarin ada kasus nomor 1, kasus nomor 2, kasus nomor 3 yang orang Depok ya, tetangga kita. Mereka disebut penyintas karena mereka sudah positif terkena COVID-19, tapi mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang, bahkan sembuh gitu. Maka mereka disebut dengan penyintas. Oke. Ini istilah-istilah baru seperti ini silahkan kamu pahami baik-baik gitu, karena biasanya juga muncul di soal-soal UN. Kata berikutnya adalah hand sanitizer. Wah, ini yang populer sekali nih, hand sanitizer. Di mana-mana ada hand sanitizer. Orang sering menyebutnya dengan membuat hand sanitizer. Padahal padanan kata dalam bahasa Indonesianya adalah penyanitasi tangan. Ya, nanti kalau misalnya ada bentuk soal gitu ya, kemudian di dalamnya ada penyanitasi tangan. Makna dari penyanitasi tangan adalah, nah kamu sudah tahu sendiri bahwa penyanitasi tangan adalah hand sanitizer, sabun yang digunakan untuk mencuci tangan. Bukan sabun ya, alkohol yang kadarnya 70% ke atas untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di adalah disinfektan. Kalau tadi hand sanitizer untuk tangan saja, tapi kalau disinfektan adalah bahan kimia seperti Lysol, kreolin yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad ternik, obat untuk membasmi kuman penyakit. Nah, seperti kita tahu kalau kemarin itu banyak sekali gedung-gedung, tempat-tempat, ruangan-ruangan, bahkan sekolah kita juga disemprot disinfektan gitu, bahwa penyemprotan itu digunakan untuk membasmi kuman-kuman penyakit. Ya, mudah-mudahan kita semua terbebas ya dari virus COVID-19. Ini lainnya yang juga sangat populer adalah social distancing. Kita sering sekali mendengar setiap hari ya, bahkan dengar social distancing. Padahal juga padanan dalam bahasa Indonesianya adalah pembatas sosial. Pembatas sosial, bahwa kita diupayakan berjarak antara satu sama lain paling tidak 1 meter. Itu untuk mencegah penularan virus. Kata berikutnya yang juga sangat populer kekinian adalah lockdown. Apakah Indonesia akan lockdown? Nah, belum tahu ya. Nah, lockdown ini yang dilakukan oleh beberapa negara yang sudah teridentifikasi COVID-19. Makna dalam bahasa Indonesianya adalah karantina wilayah. Karantina wilayah. Nah, bisa dipahami ya bahwa lockdown itu adalah karantina wilayah. Kita makin membiasakan untuk bisa mengutamakan bahasa Indonesia, pengucapan kalimatnya dengan bahasa Indonesia, karantina wilayah. Tapi kita juga tahu padanan dalam bahasa aslinya. Berikutnya adalah kontingensi. Kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan. Contoh kalimatnya, pemerintah menyiapkan rencana kontingensi layanan rumah sakit, baik rumah sakit rujukan yang sudah disiapkan maupun mobilisasi rumah sakit yang lain. Adaptasi dari artikel yang ada di accentioners.com. Itu bahwa kontingensi
Kontingensi kalau bahasa asingnya pakai C, kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia pakai K. Kontingensi merupakan sebuah keadaan yang diliputi ketidakpastian, berada di luar jangkauan. Gitu. Kita mengenal hari ini beberapa istilah yang populer. Ada lockdown, coba kita ulang lagi ya dari awal. Hand sanitizer apa bahasa Indonesianya? Lockdown apa bahasa Indonesianya? Nah, kontingensi apa maknanya? Disinfektan maknanya apa? Nah, bagus. Silahkan teman-teman pelajari baik-baik kata-kata yang ada di sini. Juga dipersilakan juga untuk membaca sebanyak-banyaknya, karena kita juga tidak pernah tahu kata mana yang akan muncul dalam soal UN. Yang terpenting adalah kita banyak membaca. Jika ada istilah-istilah khusus, kita bisa telaah lagi, buka KBBI daring, kita cek lagi maknanya apa. Atau juga membaca novel, membaca teks narasi. Ada kata-kata yang merupakan simbol, dia sepertinya punya makna lain di balik itu. Kita bisa maknai lagi, kita bisa cek lagi, telaah lagi lebih dalam apa makna di baliknya. Ini yang juga tidak kalah populernya juga adalah garda depan. Garda, kalau garda itu pengawal, tapi kalau garda depan adalah baris depan, perintis, pelopor. Yang kalau kita sering mendengar bahwa tenaga medis merupakan garda terdepan, mereka berada di barisan depan yang menangani kasus COVID-19. Oke, itu tambahan untuk kata yang populer untuk kali ini. Silahkan dipahami baik-baik. Silahkan kalau misalnya ada yang belum lengkap atau masih ingin memahami lebih dalam, silahkan dicari lagi sumbernya, kemudian bertanya juga ke Wida. Untuk materi kali ini Wida cukupkan. Terima kasih dan salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.